Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan malam hari ini tentunya masih terkait dengan bagaimana nasib guru di Indonesia dan sudah bergabung malam hari ini juga bersama kita melalui sambungan Zoom ada Prof. Nunu Suryani, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Selamat malam Bu Dirjen. Selamat malam Mbak Ken. Baik, Bu Dirjen terima kasih sudah bergabung. Tadi sebelumnya kita sudah cukup banyak ngobrol, berdialog dengan Pak Jajen dan juga Pak Sumardiansyah. Tapi kita juga ingin tahu Bu, bagaimana pendataan dari pemerintah pusat sendiri terhadap kondisi para guru di Indonesia. Entah itu jumlahnya, tersebarnya atau distribusinya, termasuk juga nasib para guru ini Bu. Ya, kalau untuk pendataan tentu kami sudah melakukan Mbak. Jadi sampai dengan saat ini jumlah guru yang terdata di kami ada lebih dari 3 juta ya. 3 juta lebih dan alhamdulillah sejak 2021 hingga saat ini sudah banyak yang berubah status menjadi guru ASN P3K. Jumlahnya hampir mencapai angka 1 juta dan Presiden bersama Kemendikbudrismen melalui Kemendikbudrismen terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan gurunya. Ya. Salah satunya yang baru saja kita selesaikan melalui penuntasan sertifikasi pendidik. Jadi untuk 12 bulan terakhir ini sudah 1,4 juta guru lebih yang tersertifikasi. Nah ini tentu arahnya adalah setelah mereka menjadi guru profesional, selanjutnya adalah mereka mendapatkan tunjangan profesi bagi ASN maupun non-ASN, semua yang bersertik itu berhak mendapatkan sertifikasi pendidik. Dan juga melalui berbagai skema peningkatan kesejahteraan seperti tambahan bantuan subsidi bagi non-ASN dan berbagai kesempatan yang lain, Mbak. Jadi alhamdulillah ya usaha keras kita sudah berhasil merubah status honor menjadi ASN P3K hampir 1 juta dan 1,4 juta bertambah guru non serdik menjadi guru berserdik. Artinya tahun ini tuh semua guru yang sudah S1 D4 hampir tuntas sudah bersertifikat pendidik. Oke, baik Bu Nunu, tentu itu satu laporan yang baik ya, angin segar tentunya untuk nasib para guru di Indonesia. Tapi tadi kita juga berbincang soal di mana sih Bu sebetulnya core problemnya atau permasalahan utamanya. Apakah betul kemudian pemerintah daerah belum cukup mampu bisa menerjemahkan apa yang menjadi komitmen dari Presiden Prabowo Subianto Bu, yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Karena nampaknya permasalahan mengenai nasib para guru juga dimulai dari daerah. Bu Nunu. Iya, jadi kami di Kemendikbudrismen ini di dalam tusinya adalah sebagai instansi pembina JF Guru. Sebagai instansi pembina, mungkin perlu saya sampaikan bahwa peran Kemendikbudrismen di dalam perekrutan pengangkatan guru itu adalah merekomendasikan jumlah kebutuhan. Ya. Sejak tahun 2021 ketika setelah sekian lama moratorium, kami selalu merekomendasikan kebutuhan sesuai dengan perhitungan kami atau disebut dengan APK. Analisis beban kerja guru. Namun sekali lagi peraturan kita itu menempatkan guru sebagai ASND namanya, ASN daerah. Jadi guru itu milik Pemda Mbak, sehingga pengangkatan, penetapan formasi itu adalah usulan dari Pemda kepada Menpan. Jadi kami memberikan rekomendasi, Pemda mengusulkan, Menpan menetapkan formasi, lalu dibentuklah Panselnas mengisi formasi guru tersebut. Sehingga inilah problem utamanya. Jadi ketika yang menetapkan formasi kebutuhan itu Pemda, sedangkan yang kita hanya sebagai instansi pembina tidak mempunyai alat kontrol apakah kebutuhan itu bisa diisi sesuai dengan kebutuhan atau perhitungan kami, seperti itu. Oke Bu, kalau kemudian alat kontrol yang menjadi gap ya mungkin Bu, artinya antara apa yang dilaporkan antara pemerintah dan juga pemerintah daerah dan juga pusat. Apa kemudian rencana yang ingin dilakukan Bu, sehingga pemerintah pusat nampaknya sudah perlukah mengambil kontrol terhadap apa yang terjadi di daerah sehingga permasalahan ini tidak terus menjadi cerita yang tidak pernah terselesaikan, Bu Dirjen? Ya. Terima kasih Mbak Ken. Jadi sudah ada angin segar sih Mbak kalau kita membaca rencana pembangunan jangka panjang maupun rencana pembangunan jangka menengah. Di situ tertulis bahwa game changer untuk kualitas pendidikan kita adalah ketika terjadi restrukturisasi tata kelola guru. Restrukturisasi itu bukan mengambil peran kontrol semua di pemerintah pusat, tapi ada pembagian tugas
dan kewenangan antara pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden melalui Kemendikbudrismen dengan pemerintah daerah. Oke. Itu tertuang jelas ya di dalam jangka panjang maupun jangka menengah, dan di situ tertulis bahwa tata kelola guru seperti penetapan formasi, pemindahan antar daerah itu bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga kami mempunyai kontrol di mana sih daerah yang kosong, disitulah diisi guru. Seperti saat ini misalnya kami punya stok guru, calon guru hebat banyak sekali, namun ketika pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi tidak sesuai dengan kebutuhan, maka lulusan yang kami siapkan sesuai dengan kebutuhannya tidak bisa terangkat dengan baik, seperti itu. Namun kami memahami Mbak, ada pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah daerah mengapa tidak bisa mengangkat sesuai dengan kebutuhan yang kami rekomendasikan. Oke, apa Bu kira-kira pertimbangan-pertimbangan pemerintah daerah yang disampaikan ke pusat sehingga tadi rencana yang sudah disiapkan tentunya blueprint atau grand design yang sebetulnya sudah begitu hebat tidak bisa diimplementasi, tidak bisa diwujudkan atau justru ada masalah? Sejauh ini kalau kami kan selalu melakukan rakor gitu ya sebelum menetapkan formasi. Seluruh pemerintah daerah kami undang bersama dengan Menpan, BKN maupun Kemendagri dan Panselnas lainnya. Selalu yang kami dengarkan adalah bahwa ketersediaan anggarannya terbatas untuk penggajian mereka gitu. Jadi kami juga sudah memikirkan ya seperti tunjangan profesinya, itu kami sudah memperjuangkan ya sehingga jumlah kebutuhan tunjangan sudah disalurkan. Bahkan sekarang sudah salur langsung kepada guru. Itu pun belum cukup bagi pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan guru terpenuhi. Dan perlu Mbak kan ketahui bahwa kami tahu persis bahwa sekarang di lapangan itu masih kekurangan guru. Kalau secara agregat nasional jumlahnya itu cukup bagus ya, 3,1 dengan 50 jutaan murid itu skenarionya 1 dibanding 16 itu secara peraturan bagus. Namun kalau kita lihat ke dalam itu sebenarnya yang diperlukan adalah redistribusi baik ke sekolah swasta maupun ke sekolah negeri lain. Nah ini tidak bisa kami lakukan karena redistribusi tingkat SD, SMP atau di kewenangan Pemda hanya di Pemda setempat. Bahkan tidak bisa nih berbatasan nih antara Karanganyar dengan Sukoharjo, bisa memindahkan guru di situ. Begitu juga dengan redistribusi atau pemerataan guru untuk antar provinsi. Sehingga sebenarnya disinilah masalahnya, kita punya guru yang banyak, ada daerah yang lebih, ada yang kurang. Jadi lebih tapi kurang itu terjadi. Dan itu mengapa sampai sekarang guru tidak bisa merata karena kewenangan untuk memindah tidak bisa dilakukan antar daerah. Oke, Pak Jejen gimana nih solusi dari kewenangan? Ternyata tidak semua juga bisa dilakukan oleh pemerintah pusat karena aturan yang mengatur ini kembali ke Pemda. Harus seperti apa kewenangan ini? Diatur ulangkah atau apa yang menjadi solusi Pak Jejen? Ya, saya masih percaya bahwa pilihan atas otonomi daerah, kemudian otonomi pendidikan, termasuk tata kelola guru yang dalam hal ini adalah ASN daerah itu masih bisa ditemukan titik-titik temu ya dengan cara apa? Koordinasi kata kuncinya, koordinasi antar kementerian, koordinasi pusat daerah. Saya ingin menutup Mbak Ken dengan pernyataan bahwa saya mendukung rekrutmen guru yang sinambung, terukur dan terencana. Pertama-tama untuk memastikan kapabilitas guru. Karena tes yang dilakukan oleh pemerintah itu punya standar dia untuk dapat mendapatkan guru-guru yang terbaik, sarjana-sarjana terbaik. Dan itu berimplikasi pada kesejahteraan guru. Kalau mereka hasil rekrutmen dari ASN, maka selain statusnya jelas P3K atau PNS atau P3K itu juga berimplikasi pada kesejahteraan. Dan pada akhirnya pelarangan untuk rekrutmen guru honorer itu menjadi kontekstual, menjadi rasional begitu. Jadi sekali lagi di samping rekrutmen itu redistribusi guru tidak bisa ditunda-tunda lagi. Karena apa? Karena kita tidak ingin melihat di satu sisi proses pembelajaran di satu sekolah itu kelebihan guru, tetapi di sisi lain ada banyak guru-guru yang harus mengajar aneka mata pelajaran seorang diri, 2 orang guru, dan itu sangat tidak bagus bagi masa depan
pendidikan kita, masa depan kompetensi siswa-siswi kita. Oke, baik Pak Sumardiansyah, mungkin apa yang juga ingin disampaikan malam hari ini sebagai penutup atau mungkin juga sebagai saluran komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, mumpung Bu Dirjen juga bergabung malam hari ini. Ya, kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, kemudian upaya-upaya strategis dan positif lewat kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah. Namun sepertinya paradigmanya harus kita ubah. Kalau selama ini banyak kementerian lembaga memanfaatkan 20% anggaran pendidikan untuk mereka, 22 kementerian lembaga loh Mbak. Maka mungkin saatnya sekarang menjadikan pendidikan sebagai poros pembangunan nasional. Justru kementerian lembaga di luar Kemendikdasmen harus memberikan kontribusinya untuk pemajuan pendidikan terutama persekolahan dan guru. Jadi dibalik, jangan 20% anggaran pendidikan dibagi-bagi, tapi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga kontribusinya untuk pendidikan. Gotong royong, tapi pendidikan sebagai sentralnya. Bukan sentral ini dilepas menjadi berkeping-keping, tapi sentral yang sudah kuat disupport oleh berbagai kementerian lain anggarannya. Itu satu. Yang kedua, labirin yang sangat complicated, kewenangan yang tarik-menarik, harus diputus mata rantainya. Karena itu kami PGRI mengusulkan Badan Guru Nasional langsung di bawah Presiden. Kalaupun akan ada pengaturan terkait dengan tata kelola kewenangan, maka jangan sampai menabrak Undang-Undang Nomor 23 2014 terkait dengan pemerintahan daerah. Nah, yang ketiga, memang kita harus mulai fokus terhadap nasib 1,7 juta pegawai non-ASN, di mana 700 ribunya itu adalah guru. Tunaikan amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 pasal 66. Jadi tahapannya begini Mbak. Mereka yang sekarang menjadi pegawai swasta harus melakukan intervensi pengubahan di dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan agar tidak ada lagi gaji pegawai swasta yang diikat hanya melalui surat perjanjian kerjasama itu di bawah kebutuhan minimum. Dan kebutuhan minimum guru adalah profesi, dia berbeda dengan buruh. Lalu mereka yang pegawai negeri sipil dan P3K, kalau dicek gaji pokoknya sesuai dengan peraturan pemerintah, kalau P3K sesuai dengan peraturan presiden, itu di bawah UMP Mbak. Misalkan gaji pegawai negeri sipil 0 sampai 2 tahun golongan 3A itu hanya 2,7. Padahal UMP di DKI Jakarta itu 5,7. Kalau P3K 3,2. Mungkin perlu juga didorong agar gaji pokok mereka yang PNS dan P3K itu naik setara ataupun dengan lebih UMP. Dari UMP dan juga UMK misalkan untuk kabupaten kota. Lalu mereka yang menjadi honorer harus semuanya masuk ke dalam gerbong P3K. Yang P3K paruh waktu harus menjadi P3K penuh waktu. Berikan kesejahteraan dan perlindungan. Tidak ada lagi guru gajinya di bawah kesejahteraan minimum kabupaten kota atau provinsi. Ya, Bu perlu Dirjen, didorong. Ya, Bu Dirjen mungkin merespon apa yang menjadi catatan dan concern kita mengenai nasib guru di Indonesia. Tidak hanya Badan Gizi Nasional yang concern terhadap para murid, tapi bagaimana dengan mungkinkah Badan Guru Nasional atau ada rencana lain yang sudah disiapkan pemerintah pusat? Iya, terima kasih Mbak Ken. Jadi kalau sekarang ini Kemendikdasmen itu adalah satu kementerian teknis yang diberi tugas Presiden untuk mengurus salah satunya adalah tata kelola guru melalui Dirjen Guru, Tenaga Pendidikan dan Pendidikan Guru. Saya sebenarnya sependapat dengan dua narasumber berikutnya ya terkait dengan bagaimana kita memikirkan kesejahteraan guru. Tapi saya mau koreksi sedikit apa yang disampaikan oleh Mas Sumardiansyah tadi tentang jumlah guru honor saat ini ya. Berdasarkan data cut-off terbaru bulan 30 Desember 2025, saat ini yang tersisa guru honor itu adalah 237.196 orang. Sehingga itulah yang harus kita selesaikan bagaimana nasib mereka untuk tetap kita perjuangkan untuk tidak dirumahkan ya. Karena sekarang ini kan sudah ada kecenderungan guru-guru dirumahkan. Sementara kami sebagai instansi pembina dan pemerintah daerah membutuhkan mereka. Masih membutuhkan mereka untuk mengajari satuan-satuan pendidikan kita di seluruh Indonesia. Yang kedua bahwa kita sudah membuka masa moratorium yang lama sekali tentang seleksi guru mulai tahun 2021. Harapannya setiap tahun kita ini ada guru yang pensiun, itu rata-rata jumlahnya antara 60 hingga 70 ribu.
Nah, seleksi guru ini terus dilakukan, tetapi kami sangat mendorong seleksi ini bukan lagi menjadi ASN P3K, tetapi PNS, agar kepastian karir mereka terjamin. Jadi setiap tahun harus dilakukan seleksi guru sesuai dengan peta kebutuhan yang kami rekomendasikan. Oke. Nah, ini bisa dilakukan jika terjadi perubahan tata kelola guru, yaitu restrukturisasi tata kelola guru, yang mana ini bukan mengambil alih, tetapi pembagian peran. Seperti pembinaannya ada di daerah, penetapan formasi pembinaannya ada di pusat. Dengan kolaborasi yang baik antara pusat dan daerah, saya rasa dengan struktur yang sekarang ini pun kita yakin bahwa kesejahteraan guru akan dapat dipenuhi dengan baik. Upaya Presiden sudah sangat luar biasa ya, melalui sejak tahun Oktober 2024 setelah beliau dilantik, datang ke Hari Guru pertama di bulan November itu sudah memberikan perubahan segar terhadap nasib guru, karena kami tahu semua perhatian beliau terhadap nasib guru sangatlah luar biasa. Ya. Rencananya sudah begitu hebat dan luar biasa, seperti juga pengabdian dari para guru di Indonesia tentunya. Yang kita tunggu adalah implementasi dan perwujudan dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional. Terima kasih para narasumber semuanya yang sudah bergabung malam hari ini, Prof. Nunu, Pak Jejen, Pak Sumardiansyah. Terima kasih untuk perbincangan yang luar biasa, dan usai jeda pemirsa kami juga akan menghadirkan perbincangan lain dan informasi lain untuk Anda bersama dengan Tiara Harahap.